2003 itu pertama kali saya mengenal motor ini. Kalau nggak salah ke kelas 4 SD mungkin teman-teman, mungkin kelas 4 SD saya tahu motor ini baru keluar di Indonesia, dan itu menurut saya idaman banget gitu ya di tahun segitu tuh. Kapan nih bisa punya motor yang baru launching tapi itu saya langsung jatuh cinta. Saya akan mencoba mewujudkannya, sebenarnya saya akan mencoba mewujudkannya di tahun ini 2024 ya, karena baru kita bisa beli di tahun ini, karena tahun 2004 kita masih saya terutama masih kelas 4 SD mungkin ya. Tapi ketika SMP di 2006-2007 ini keluar yang versi terbaru, dan saya lebih tertarik yang versi terbaru. Makanya saya tahun ini pengen banget punya armada baru khusus untuk kerja, teman-teman. Khusus mungkin teman-teman tuh udah pada tahu ya, motor ini sebenarnya adalah motor cewek tapi sempat menjadi rajanya di tahun 2003, 4, 5, 6 itu masih rajanya lah di zaman segitu ya. Saya sebenarnya tuh pengen banget motor ini tuh dari dulu, cuman masih saya pikirkan, banyak sekali yang saya pikirkan sebenarnya ya. Untuk beberapa armada unit-unit yang lain kan kayak CB itu kan bertahap-tahap, dananya ditabung agar cepat selesai, dan sekarang juga alhamdulillah sudah masuk di tahap proses mesin ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah belanja beberapa part untuk mesin yang ada di Made. Jadi beberapa duit yang kita dapatkan, kenapa nggak kita wujudkan di tahun ini gitu ya. Sekalian juga kita kan terutama saya tuh butuh yang namanya motor baru atau armada baru untuk kerja, teman-teman, untuk wirawiri. Dan unitnya pasti teman-teman tahu, sekitar tahun 2003 kalau nggak salah, launchingnya tuh tahun 2003 di Indo. Itu yang versi lawasnya. Versi terbarunya tuh muncul di 2007 kalau nggak salah ya, 2007 awal. Ketika itu waktu saya masih SMP lah, makanya saya tertarik ke yang 2007. Jadi ini dia teman-teman, armada terbaru Garasi Adsen. Mungkin teman-teman udah pada tahu, ini dia armadanya. Ini dia teman-teman, Mio Sporty tahun 2007, warnanya warna putih teman-teman. Ini kemarin sebenarnya saya dapat unitnya nggak seperti ini, cuman nggak saya vlog untuk proses restorasi untuk Mio Sporty tahun 2007 ini. Ini sebenarnya unitnya agak sedikit lumayan kemarin untuk dapatnya saya. Untuk spare partnya masih ori semua, kemarin masih ori semua, terus surat masih hidup, terus platnya juga plat Bondowoso warna putih. Jadi kenapa enggak ya, kita dapat di harga cuman menurut saya di harga 4,2, dapatnya tuh sekitar 4,2 teman-teman, saya agak sedikit lupa. 4,2 menurut saya itu sudah enggak terlalu mahal untuk Mio Sporty yang pajak hidup. Terus kelengkapan orisinilnya juga masih sangat lengkap. Kemarin kita bongkar untuk bagian kabel-kabel dalamannya masih sangat utuh, semuanya masih orisinil semua. Pengapian juga masih orisinil semua. Untuk bodi sebenarnya masih sedikit layak lah ya, cuman saya memilih untuk merubah semua, merestorasi semua untuk bagian bodinya. Kalau untuk bagian bodinya sendiri ini saya rubah total, saya belikan baru ori Yamaha semua. Mungkin teman-teman kalau mau beli ori baru untuk Yamaha Mio, untuk body glossy atau body Dove-nya itu hampir di sekitar total untuk bodinya hampir di sekitar 1,3, mungkin kalau nggak 1,4, saya agak sedikit lupa, tapi rate harganya di sekitaran itulah 1,3 1,4 untuk body halus, body kasar ori Yamaha kita ganti. Jadi kemarin kita ganti full untuk bodinya, pakai tetap yang warna putih, jadi kan nggak harus ngecat lagi gitu. Kemarin tuh body aslinya tuh ada pilihannya tuh antara mau cat
lagi atau ganti body total. Akhirnya saya milih eman-eman gitu ya, sayang-sayang gitu kalau untuk body yang orisinilnya itu. Akhirnya saya kembali membelikan untuk full body. Jadi rate harganya lah sekitar 1,3 1,4 lah untuk teman-teman yang mungkin punya Mio atau pengen untuk juga bangun Mio. Sebenarnya tuh ada beberapa unit yang kita cat ulang, terutama untuk bagian kaki-kaki ya. Kayak kita velg depan belakang tuh kita cat sama seperti kaki-kakinya si CB Adsen ya, warnanya tuh titanium grey ya, tapi kita mix sendiri. Saya catnya kembali di Tama teman saya, sama seperti CB Adsen. Untuk bagian bottom skok depan itu kita perbarui juga, kita pakai warna silver. Terus knalpot itu kan agak sedikit kusam, jadi kita perbarui lagi, kita repaint lagi untuk catnya kembali warna hitam. Untuk bagian bak CVT juga kita perbarui, kita kombinasi dengan warna hitam, terus tulisan Yamaha kita kasih warna merah. Kemudian untuk kaliper juga kita perbarui. Kaliper sementara saya pakai kaliper yang standar aja, tapi kita repaint ulang, warnanya kita pakai warna gold. Baru selang remnya kita modifikasi menggunakan yang merek Red It teman-teman. Untuk itu aja untuk bagian yang dicat ulang ya. Sebenarnya masih ada yang kurang untuk Mio ini, proses modifikasinya yang menurut saya masih kurang itu adalah bagian jagang tengah dan jagang samping, kemudian kickstarter itu kurang. Mungkin next lah kita coba perbarui lah untuk bagian itu. Untuk ban depan belakang saya menggunakan itu FDR MP27 Champion 90/80 semuanya ring 14 ya, tipe ban soft compound yang menurut saya nyaman banget. Untuk bagian strippingnya sendiri saya beli di Shopee aja. Strippingnya ini transparan ya, transparan polos, kombinasi ada warna hitam dan putih. Main simple aja teman-teman untuk bagian strippingnya. Harganya nggak sampai 100.000, kalian bisa dapat di Shopee untuk stripping model kayak begini. Untuk hand gripnya sendiri kita pakai hand fed dari merek Daytona teman-teman. Ini harganya nggak sampai di 50 ribuan aja. Ini adalah tipe super stock SS1 black. Menurut saya hand grip ini tuh nyaman banget dipegang, dia empuk banget teman-teman untuk dipegang. Ini sangat recommended ya untuk teman-teman semuanya untuk memakai hand grip dari Daytona ini. Empuk banget teman-teman, nggak bikin sakit di jari-jari ataupun di tangan kita ya. Oh ya, kemarin itu untuk temeng knalpotnya kita ganti juga pakai ori Yamaha, karena yang lama itu penyok ya, dapatnya baret-baret gitu, jadi kita ganti agar lebih kinclong. Untuk spion kita menggunakan mirror set kanan kiri Yamaha 125Z. Untuk kulit joknya saya menggunakan merek dari MB Tech teman-teman. Ini dimodifikasi kembali. Untuk bagian sponnya itu kita ganti pakai spon yang warna biru, karena entah kenapa kalau Mio memang ya bawaan dari pabriknya dia tuh gampang kempes untuk di bagian sininya. Untuk mendapatkan hasil jok yang model kayak begini perlu spon yang agak sedikit keras, jadi saya mengganti yang warna biru teman-teman. Jadi kayak begini nih, teman-teman bisa beli di online juga untuk spon warna biru ini. Jadi udah PNP, tinggal kalian kalau mau beli yang satu paket dengan kulit joknya juga ada, ataupun pisah, karena saya belinya pisah, jok sendiri, untuk kulit jok MB Tech-nya pun sendiri. Ini cakep banget ya dari MB Tech, rapi untuk tataan jahitannya ya. Untuk bagian holder saya juga memodifikasi untuk bagian saklarnya. Ini saya menggunakan merek dari kalau nggak salah ini adalah saklar Aerox PNP Mio Sporty ya teman-teman. Ini jadi custom. Jadi ini custom kanan kiri, saya rasa sudah PNP ya, enak banget. Cakep banget menggunakan saklar Aerox PNP Mio Sporty ini teman-teman. Teman-teman juga bisa cari di Shopee lah atau marketplace lainnya untuk saklar Aerox PNP ini ya, cakep banget teman-teman. Yang paling saya suka adalah handle remnya. Handle remnya ini pakai laser printing ya, pakai laser printing Yamaha. Ini cocok juga untuk Mio Sporty dan kawan-kawannya, Mio Smile, Mio Soul, Yamaha Vino, ini cocok banget. Ini warnanya sama titanium grey, sama dengan warna velg ya. Untuk disc brake atau piringan cakram ini pakai ukuran 200, kita ganti menggunakan merek 81 apa ya namanya ya, saya kurang begitu paham teman-teman untuk Matic ya, 81 apa B1 ya untuk bacanya ya. Ini simple banget menurut saya, sangat cocok sekali untuk saya pakai karena saya mementingkan standaran aja ya untuk
sepeda harian ini ya, motor harian ini. Kemudian kalau untuk bagian shock breaker belakang nih saya menggunakan KTC Apex Series yang ukuran 300 Asgold. Ini cakep banget teman-teman, menurut saya sangat recommended, harganya juga terlalu mahal lah. Terus yang kita perbarui lagi juga bagian kaca speedo, karena kaca speedo yang lama dia itu agak sedikit bulak ya, jadi kita ganti, dan juga panel kilometernya juga kita ganti yang warna hitam. Main-main apa ya namanya ya, main-main simple aja teman-teman untuk speedonya, yang enggak terlalu aneh-aneh kayak dikasih gambar apa namanya tuh api gitu, enggak terlalu kayak begitulah. Reflektor lampu depan kita juga ganti menggunakan smoke blue original Yamaha ya. Untuk bagian ratingnya kita pakai IC Set Mio Smoke Gold. Lampu utama kita menggunakan merek Luminos ya, LED tipe LG1 warna putih, yang menurut saya lampu ini tuh udah cukup banget lah ya, apalagi dipadukan dengan lampu LED lamp, lampu kota ya, pakai Luminos juga 10 titik warnanya merah teman-teman. Ini cakep banget dilihat dari depan ya. Jadi kalau untuk bagian lampu-lampu semua kita menggunakan lampu dari merek Luminos. Ini untuk sennya aja kita pakai Luminos, katanya itu sen Dajjal teman-teman. Kita coba ya, katanya tuh sen Dajjal. Itu memang agak sedikit silau ya untuk sennya, namanya sen Dajjal. Juga kalau kalian pakai yang namanya holder PNP Mio dari Aerox ini, dia tuh kalau kita mau lampu sen atau mau nyalain hazard itu kita modenya kanan kiri. Dia misalkan kita kalau mau leteng ke kiri dulu ya, mau leteng ke kiri, mau leteng kanan itu harus pencet tengah dulu, baru kita bisa leteng kanan. Tapi kalau kita dari kanan langsung ke kiri, dia jadi lampu hazard. Ini gokil. Nggak tahu ya, mungkin pengaturannya memang seperti itu, saya kurang begitu tahu, tapi ini lumayan lah ya, kita ada hazard untuk Mio tahun 2007. Cakep banget teman-teman. Untuk lampu stop lampnya sendiri pakai lampu utama stop lamp ini pakai LED. Untuk mikanya ini pakai bawaan motornya ya, cuman kita modifikasi, kita clear agar sedikit smoke. Untuk lampu mikanya, untuk lampu sen yang belakang kita nggak pakai Luminos, pakai yang standar aja, nggak pakai sen Dajjal ya teman-teman. Gini aja udah cakep guys, mantep pol ya teman-teman. Untuk paha remnya ya, paha remnya saya menggunakan paha rem yang Thailand. Untuk pirnya saya ganti juga pir yang stainless agar terlihat lebih ciamik aja sih sebenarnya ini guys. Jadi yang dimodifikasi hanya gitu aja sih teman-teman, untuk bagian eksterior aja ya, untuk bagian luar aja yang dimodifikasi. Tapi kalau untuk bagian mesin, karena mesinnya ini masih standar dan masih enak, karena ini fungsinya untuk sehari-hari aja, untuk wirawiri, jadi saya nggak memilih untuk mengupgrade bagian engine-nya, saya nggak upgrade sama sekali karena ini masih halus teman-teman. Kita coba hidupin ya, ciamik banget ini, halus, masih halus, dapatnya memang masih halus. Untuk mesinnya kemarin hanya servis kecil aja untuk bagian mesin, mungkin kayak ganti oli mesin, oli gardan kita ganti, terus ada beberapa yang kita ganti juga untuk bagian kelahar CVT di dalam kita ganti. Karena masih halus jadi saya nggak ganti sedikit pun untuk bagian engine-nya. Jadi gimana menurut teman-teman semuanya? Mungkin teman-teman ada yang mau membangun Mio juga ya, mungkin rate harganya untuk membangun Mio kalau untuk unit yang saya punya ini mungkin nggak sampai 10 lah kalau di total dengan motornya ya. Motornya tadi kan 4,2, kalau biaya modifikasinya berapa ya, saya mungkin nggak sampai 10 juta lah untuk dapat hasil yang lumayan lah kayak begini ya. Untuk kayak bagian baut-baut ada yang lupa teman-teman. Untuk bagian baut-baut ini kita pakai baut L semua kita ganti, cuman ada beberapa yang belum kita ganti untuk bautnya, baut L kayak kaliper kita belum ganti. Kalau untuk full body kita ganti untuk baut L-nya. Teman-teman bisa lihat di Shopee ada untuk baut L full set untuk Mio. Jadi sangat recommended lah untuk motor harian, akhirnya terwujud juga di masa kecil waktu saya pengen Yamaha Mio. Ini kan ada slogannya tuh kalau teman-teman ingat pada zaman dulu tuh ya, Yamaha Mio
tak perlu ragu lagi, gitu kan lagunya itu. Gak gokil guys, gokil banget dah. Cuman ini kalau masih dingin, masih belum dipanasi sama sekali, dia tuh agak sedikit memel. Memel tuh apa ya? Kalau bahasa Maduranya tuh memel. Wih, enak banget guys. Ini buat kerja. Cuman Mio tuh katanya terkenal dengan borosnya ya kalau katanya Mio. Tapi saya rasa masih normal-normal aja karena mungkin saya jalannya nggak terlalu jauh ya. Nggak tahu nanti kalau udah dibawa ke barat. Nanti kita ke Kopdar karena si Satria YYK Project. Satria tuh juga punya Yamaha Mio di Malang. Nanti kita coba main ke Malang bawa Mio dan kita cari tahu habisnya berapa untuk Mio pergi ke Malang. Karena kita akan kopdar bersama Han, CB dan juga Satria. Mereka punya Mio juga. Jadilah mungkin segitu aja teman-teman untuk vlog kali ini, sedikit mengisi kekosongan. Mohon maaf kalau Mio-nya nggak kita kita vlog ketika restorasi karena waktunya mepet sekali. Jadi ya udahlah kita pasrahkan langsung aja karena beberapa part aja yang diganti, kita pasrahkan langsung ke temen Tama di chat-chatan. Jadi dirakit di sana. Jadilah segitu aja teman-teman. Nanti kita cobain mesin CB AdSense ataupun nanti kita ke Made untuk melihat perkembangan langsung tentang CB AdSense. Jadi segitu aja untuk vlog Yamaha Mio yang masih belum ada namanya ini. Saran mungkin ada nama yang cocok untuk si putih ini ya. Isi aja di kolom komentar di bawah. Mungkin segitu aja videonya. Saya Dani Longor pamit. Sampai jumpa di video-video berikutnya.